Bagian ketiga. Bagian ketiga terdiri dari 16 bab. Kalian mendongak bila mana kalian ingin dimuliakan, dan aku menunduk karena aku dimuliakan. Siapa di antara kalian yang bisa pada saat yang sama tertawa dan dimuliakan? Dia yang mendaki gunung tertinggi tertawa pada semua tragedi, yang nyata atau diangankan. Zarathustra tentang membaca dan menulis. Bab yang pertama, pengelana. Hari tengah malam ketika Zarathustra berjalan melintasi punggung pulau, agar dia bisa tiba di pantai di sisi lain bersama dengan fajar pagi, karena di situ dia bermaksud menaiki kapal. Karena di sana terdapat pelabuhan yang bagus di mana kapal-kapal asing pun suka membuang jangkar. Mereka mengambil banyak penumpang yang ingin meninggalkan kepulauan bahagia dan menyeberangi laut. Kini selagi Zarathustra sedang mendaki gunung, dia ingat berbagai petualangan sendirian yang dilakukannya dari sejak masa mudanya. Dan berapa banyak gunung dan bukit dan puncak telah didakinya. Aku adalah seorang pengelana dan pendaki gunung-gunung, dia berkata pada hatinya. Aku tidak menyukai dataran-dataran dan tampaknya aku tidak bisa terdiam terlalu lama. Dan apapun yang mungkin datang padaku sebagai takdir dan pengalaman, di dalamnya pasti termasuk petualangan dan pendakian gunung. Pada akhirnya, orang hanya mengalami dirinya. Waktunya telah berlalu ketika kecelakaan bisa menimpaku, dan apa yang masih bisa menimpaku yang bukan telah menjadi milikku. Ia kembali, akhirnya ia berpulang kepadaku, yaitu diriku sendiri dan bagian-bagian darinya yang sejak lama telah jauh dan tersebar di antara segala hal dan kecelakaan. Dan aku mengetahui satu hal lagi. Aku kini berdiri di hadapan puncakku yang terakhir dan sebelum perbuatan yang telah ditunda paling lama. Astaga, aku mesti mendaki jalanku yang paling sulit. Astaga, aku telah mulai dengan petualanganku yang penuh kesepian. Tetapi orang semacamku ini tidak menghindari saat seperti itu. Saat yang berkata padanya, hanya sekaranglah engkau menapaki jalan kebesaranmu. Puncak dan jurang mereka kini menjadi satu. Engkau menapaki jalan kebesaranmu. Kini dibutuhkan segala keberanianmu karena tidak ada lagi jalan di belakangmu. Engkau menapaki jalan kebesaranmu. Tidak seorang pun akan mengikuti engkau di sini. Kakimu sendiri telah menghapus jalan di belakangmu dan di atas jalan itu tertulis kemustahilan. Dan ketika semua pijakan kaki lenyap, engkau harus tahu bagaimana mendaki dengan kepalamu, bagaimana bisa engkau mendaki kalau tidak demikian. Pada kepalamu sendiri dan melampaui hatimu sendiri, kini bagian yang terlembut dari dirimu harus menjadi yang terkeras. Dia yang telah terlalu memanjakan dirinya sendiri akhirnya menjadi menderita akibat kemanjaannya itu. Terpujilah semua yang membuatku keras. Aku tidak menghargai negeri di mana mentega dan madu mengalir. Agar bisa melihat banyak orang harus belajar memandang keluar dirinya sendiri. Setiap pendaki gunung memerlukan kekearsan ini. Tapi dia yang dalam mencari penerangan terlalu mengumbar matanya, bagaimana dia melihat bendanya lebih jelas daripada latar depannya. Namun engkau, O Zarathustra, ingin melihat dasar segala hal dan latar belakang mereka. Maka engkau harus mendaki ke atas dirimu, tinggi dan semakin tinggi, bahkan sampai bintang-bintang berada di bawahmu. Ya, untuk melihat ke bawah kepada diriku dan bahkan kepada bintang-bintangku, hanya itu akan aku sebut puncakku, yang selama ini tersisa bagiku sebagai puncakku yang tertinggi. Demikianlah kata Zarathustra kepada dirinya sendiri selagi mendaki, menghibur hatinya dengan kata-kata keras, karena hatinya terluka sangat dalam. Dan ketika dia tiba di puncak punggung gunung, lihatlah, di sana terbentang laut di sisi lain itu di mukanya. Dan dia berdiri dan terdiam lama. Tetapi malam pada ketinggian dingin dan cerah dan terang dengan bintang-bintang. Aku menyadari nasibku. Akhirnya dia berkata dengan sedih, baiklah, aku siap. Kesendirian terakhirku baru saja mulai. Ah, laut hitam penuh kesedihan di bawahku. Ah, keengganan muram ini. Ah, takdir dan laut. Kini aku mesti turun kepadamu. Aku berdiri di hadapan gunungku yang tertinggi dan penggembaraanku yang terpanjang. Karena itu aku mula-mula harus seturun lebih dalam daripada yang pernah aku turuni, ke dalam kepedihan yang lebih dalam daripada yang pernah aku rasakan.
turun sampai ke alirannya yang paling hitam. Demikianlah ketentuan takdirku. Baiklah, aku siap. Dari manakah munculnya gunung-gunung tertinggi? Pernah aku bertanya, kemudian aku tahu bahwa mereka muncul dari laut. Hukum ini tertulis pada batu-batu mereka dan di lereng-lereng puncak-puncak mereka. Yang tertinggi harus mencapai ketinggiannya dari kedalaman mereka yang terdalam. Demikian kata Zarathustra di atas puncak gunung yang dingin itu. Namun ketika dia sudah dekat dengan laut dan akhirnya berdiri sendirian di bawah bukit-bukit karang, dia telah menjadi letih dalam perjalanan dan merasa lebih rindu daripada sebelumnya. Segalanya masih tertidur, dia berkata, bahkan laut pun tertidur. Matanya melihat padaku dengan mengantuk dan asing. Tetapi nafasnya hangat, aku merasakannya, dan aku merasakan pula bahwa ia sedang bermimpi. Bermimpi ia meronta di atas bantal yang keras. Dengar, betapa ia melenguh dengan kenangan-kenangan jahat atau pengharapan-pengharapan jahat. Ah, aku berduka denganmu, monster hitam, dan juga marah pada diriku demi engkau. Aduh, tangan-tanganku tidak cukup kuat. Sungguh, aku akan sangat senang membebaskanmu dari impian-impian burukmu. Dan selagi Zarathustra berbicara seperti itu, dia menertawakan dirinya dengan sendu dan pahit. Apa Zarathustra? Dia berkata, inginkah kau bernyanyi menghibur laut pula? Ah, engkau si dungu manis, Zarathustra terlalu lekas percaya. Tetapi begitulah engkau selama ini. Engkau selalu mendekat tanpa curiga kepada segala yang menakutkan. Engkau selalu ingin mengelus setiap monster. Satu hembusan nafas hangat, satu usapan bulu halus pada cakarnya, dan langsung saja mau mencintai dan membujuknya. Cinta adalah bahaya bagi manusia yang sendirian. Cinta pada setiap benda asalkan ia hidup. Benarlah kebodohan dan kerendahan hatiku dalam mencinta itu patut ditertawakan. Demikian kata Zarathustra dan tertawa lagi. Tetapi kemudian dia berpikir tentang teman-temannya yang telah ditinggalkannya. Dan ia menjadi marah kepada dirinya sendiri karena berpikir seperti itu. Seakan-akan dia telah melukai teman-temannya dengan pikiran-pikirannya itu. Dan langsung saja dia yang tadi tertawa itu menangis karena marah dan rindu, maka Zarathustra menangis dengan pahit. Bab selanjutnya tentang bayangan dan teka-teki. Ketika didesas-desuskan di antara para pelaut bahwa Zarathustra menumpang dalam perahu mereka, karena ada seseorang dari kepulauan bahagia yang ikut menumpang perahu itu pada waktu yang sama dengan dia, timbul keingintahuan dan pengharapan yang besar. Tetapi Zarathustra berdiam diri saja selama 2 hari dan dingin serta tuli karena kesedihannya, sehingga dia tidak menanggapi pandangan mata maupun pertanyaan-pertanyaan. Tetapi pada petang hari kedua dia membuka telinganya kembali, walau masih tetap berdiam diri karena terdapat berbagai hal yang aneh dan berbahaya terdengar di atas perahu ini, yang berasal dari jauh dan masih akan terdengar lebih jauh lagi. Namun Zarathustra berteman dengan semua yang melakukan perjalanan jauh dan tidak ingin hidup tanpa bahaya. Dan lihatlah, dalam mendengarkan itu maka lidahnya kembali melonggar dan es di hatinya mencair. Kemudian dia mulai berbicara begini. Kepada kalian, para pengembara dan petualang, pemberani dan siapapun yang berlayar dengan layar cerdik pada laut-laut yang mengerikan, kepada kalian yang mabuk teka-teki, yang memperoleh kesenangan saat senja, yang jiwanya terpikat suara seruling yang membawanya mendekati setiap jurang yang berbelit. Bagi kalian yang tidak mau menggapai tambang dengan tangan pengecut, dan di mana kalian bisa menduga, maka kalian tidak senang menghitung-hitung bayangan dari seorang yang paling sendirian. Akhir-akhir ini aku berjalan dengan muram melintasi senja yang muram dan merenggut dengan mulut terkatup. Bukan satu saja matahari yang terbenam bagiku, sebuah jalan yang menanjak menantang melewati batu-batu dan karang-karang besar. Sebuah jalan terpencil yang kejam yang tidak diteduhkan oleh semak atau tanaman, jalan gunung berderak di bawah hentakan kakiku. Melangkah bisu pada kerikil yang berisik mengejek, menginjak batu-batu yang menggelincirkannya, demikianlah kakiku dengan susah payah mendaki ke atas. Ke atas, meski roh menariknya ke bawah, menariknya ke arah jurang. Roh gaya berat, setanku dan musuh besarku. Ke atas walau dia menduduki diriku, setengah cebol, setengah tikus tanah, mencacatkan, menuang tetes-tetesan timah ke dalam telingaku, pikiran-pikiran beku ke dalam otakku. Oh Zarathustra, dia berkata dengan mengejek kata demi kata, engkau batu kearifan, engkau telah melontarkan dirimu sedemikian tinggi, tetapi setiap batu yang
terlontar mesti jauh, terkutuk oleh dirimu sendiri dan lontaran batumu. Oh Zarathustra, jauh benar engkau lontarkan batumu, tetapi ia akan jatuh kembali menimpamu. Setelah itu Cebol kembali diam, dan lama dia terdiam itu, tetapi kediamannya menekanku, dan berkawan dengan diam itu lebih sepi daripada sendirian. Aku mendaki, aku bermimpi, aku berpikir, tetapi segalanya menekan diriku. Aku bagaikan seorang yang sakit diletihkan oleh siksaan luka yang berat dan disentakkan dari tidurnya oleh impian yang lebih buruk. Tetapi ada sesuatu dalam diriku yang aku sebut keberanian. Ia selalu menghancurkan segala keraguan-keraguan dalam diriku. Keberanian ini akhirnya membuatku berhenti dan berkata, Cebol, engkau atau aku? Karena keberanian adalah penghancur terbaik, keberanian yang menyerang karena dalam setiap serangan terdapat sorak kemenangan. Namun manusia adalah binatang yang paling berbahaya. Dengan keberaniannya dia telah mengalahkan setiap binatang. Dengan pekikan kemenangan dia bahkan telah menundukkan setiap kepedihan. Namun kepedihan manusia adalah kepedihan yang terdalam. Keberanian juga menghancurkan kegamangan memandang jurang-jurang, dan bukankah manusia selalu berdiri di tepi jurang? Bukankah melihat itu sendiri adalah melihat jurang? Kebenaran adalah penghancur terbaik. Keberanian juga menghancurkan rasa belas, namun belas adalah jurang terdalam. Sedalam manusia melihat ke dalam kehidupan, sedalam itu pula dia melihat ke dalam penderitaan. Namun, keberanian adalah penghancur terbaik. Keberanian yang menyerang, ia menghancurkan bahkan kematian, karena ia berkata, apakah itu tadi kehidupan? Baiklah, sekali lagi, tapi terdapat pekik nyaring kemenangan dalam perkataan seperti itu. Dia yang memiliki telinga, dengarlah. Hentikan Cebol, aku berkata, aku atau engkau. Tetapi akulah yang lebih kuat dari kita berdua. Engkau tidak mengetahui pikiranku yang keji. Pikiranku itu engkau tak akan bisa mengungkapkannya. Kemudian terjadi sesuatu yang meringankan diriku karena Cebol itu melompat dari bahuku, Cebol yang ingin tahu, dan dia berjongkok di atas sebuah batu di mukaku. Tetapi sebuah gerbang berdiri tepat di tempat kami berhenti. Lihatlah gerbang ini, Cebol. Aku melanjutkan, ia memiliki dua aspek. Dua jalan tersebut bertemu di sini. Tidak seorang pun pernah mencapai ujung tujuan mereka. Jalan panjang di belakang kita, ia berlanjut sampai ke keabadian, dan jalan panjang di hadapan kita, itu pula keabadian yang lain. Mereka berlawanan satu sama lain. Kedua jalan ini, mereka bertemu satu sama lain. Dan disinilah, di gerbang ini, mereka bertemu. Nama gerbang ini tertulis di atasnya, saat. Tetapi jika orang mengikuti mereka lebih jauh dan lebih jauh lagi dan lagi, apakah engkau pikir, hai Cebol, bahwa jalan-jalan ini akan terus kekal berlawanan? Segalanya dusta terang-terangan, gumam Cebol dengan mengejek. Semua kebenaran itu bengkok. Waktu itu sendiri adalah lingkaran. Roh gaya berat. Aku berkata dengan marah, jangan remehkan ini, atau akan aku tinggalkan engkau jongkok di tempatmu, pincang, sedangkan telah aku gendong engkau tinggi-tinggi. Lihatlah saat ini, aku melanjutkan. Dari gerbang saat ini sebuah jalan abadi yang panjang terbentang ke belakang, suatu keabadian terbentang di belakang kita. Tidakkah segala sesuatu yang bisa lari telah berlari sepanjang jalan ini? Tidakkah segala sesuatu yang bisa terjadi pun telah terjadi, selesai, lewat? Dan bila mana segala sesuatu pernah ada di sini sebelumnya, apa yang engkau pikirkan tentang saat ini, Cebol? Tidakkah gerbang ini pula telah di sini sebelumnya? Dan bukankah segala sesuatu itu terikat erat bersama-sama sedemikian sehingga menarik di belakangnya segala sesuatu yang dari masa depan? Dengan demikian menarik dirinya sendiri pula. Karena segala sesuatu yang dapat berlari mesti berlari sekali lagi ke muka sepanjang jalan yang panjang ini. Dan laba-laba lamban ini yang merayap di cahaya bulan. Dan cahaya bulan ini sendiri dan aku dan engkau pada gerbang ini berbisik-bisik satu sama lain, membisik-bisikkan hal-hal abadi. Tentunya kita pernah berada di sini sebelumnya. Dan tidakkah kita mesti kembali dan berlari sepanjang jalan yang satunya itu, yang di hadapan kita, sepanjang jalan panjang yang menakutkan itu, tidakkah kita mesti kembali terus-menerus? Demikian aku berkata, dan aku berkata semakin berisik. Karena aku takut akan pikiran-pikiran dan keraguanku sendiri. Kemudian tiba-tiba aku mendengar seekor anjing melolong di dekat tempat itu. Pernahkah aku mendengar seekor anjing melolong seperti itu? Ingatanku menelusur ke belakang. Ya, ketika aku masih seorang anak-anak, dalam masa kanak-kanakku yang telah jauh.
Saat itu kedengar seekor anjing melolong seperti itu. Dan aku lihat anjing itu pula, bulunya tegak, kepalanya mendongak, gemetaran di keheningan malam. Bahkan ketika anjing-anjing pun percaya akan hantu, sehingga timbul belas kasihanku karena bulan purnama baru saja sampai di atas rumah. Dia bagaikan kematian. Ia baru saja berhenti. Sebuah bulatan bersinar diam di atas atap, seakan-akan berada di atas tempat terlarang. Itulah yang telah menakutkan anjing tadi, karena anjing percaya akan pencuri dan hantu. Dan ketika aku mendengar lolongan seperti itu lagi, timbul belas kasihanku. Kemanakah cebol tadi perginya, dan gerbang itu, dan laba-laba, dan semua bisikan itu? Apakah aku telah bermimpi? Apakah aku telah terjaga? Tiba-tiba aku berdiri di antara bukit-bukit liar, sendiri memelas di cahaya bulan yang paling memelas. Tetapi di sana ada seorang terbaring, dan di sana anjing itu meloncat-loncat, bulunya tegak, menguik-nguik, kemudian ia melihatkan datang, kemudian ia melolong lagi, kemudian ia melengking. Pernahkah aku mendengar seekor anjing berteriak minta tolong seperti itu? Dan sungguh aku belum pernah melihat pemandangan seperti yang aku lihat saat itu. Aku melihat seorang penggembala muda bergelojotan, tercekik, kejang-kejang, wajahnya menyeringai kesakitan, dan seekor ular hitam besar terjulur dari mulutnya. Pernahkah aku melihat kejijian dan kengerian sedemikian besar pada sebuah wajah yang pucat? Adakah dia tali, barangkali tertidur? Kemudian ular itu merayap ke dalam tenggorokannya, dan di situ ular itu menggigit dan tak mau melepaskannya. Tanganku menarik dan menarik ular itu, sia-sia saja. Kedua tanganku tidak mampu menarik ular itu keluar dari tenggorokan penggembala. Kemudian sebuah suara berseru dari diriku, gigit, gigit, gigit kepalanya sampai putus, gigit. Demikianlah satu suara berseru dari diriku. Kengerianku, kebencianku, kejijikanku, kekasihanku, semua baik dan jahatku berseru dari diriku dengan satu seruan. Kalian orang-orang pemberani di sekelilingku, kalian para pengembara, petualang, dan dari antara kalian yang telah berlayar dengan layar cerdik di laut-laut yang hilang. Kalian yang memperoleh kesenangan dan teka-teki. Pecahkan bagiku teka-teki yang aku lihat. Tafsirkan untukku bayangan dari manusia yang paling sendiri. Karena itu adalah sebuah bayangan, dan pertama, apa yang aku lihat dalam kiasan. Dan siapa yang harus datang suatu hari nanti? Siapakah penggembala itu yang mulutnya dimasuki ular? Siapakah orang yang ke dalam tenggorokannya dimasuki segala yang terberat, terhitam? Namun si penggembala menggigit sebagaimana dinasihatkan seruanku padanya. Dia menggigit dengan gigitan besar. Dia menyemburkan kepala ular itu jauh-jauh dan meloncat. Tidak lagi ia seorang penggembala, tidak lagi ia seorang manusia. Satu makhluk yang berubah, dikelilingi oleh cahaya, tertawa. Belum pernah di muka bumi ini seorang tertawa sebagaimana dia tertawa. Oh saudara-saudaraku, aku mendengar suatu tertawaan yang bukan lagi tertawaan manusia. Dan kini rasa haus menelanku. Suatu kerinduan yang tidak pernah teredam. Kerinduanku pada tertawaan ini menelanku. Oh bagaimanakah aku masih tahan hidup? Dan bagaimana aku bisa tahan Mai sekarang? Demikian kata Zarathustra. Bab selanjutnya tentang kebahagiaan kebetulan. Dengan teka-teki dan kepahitan dalam hatinya, maka Zarathustra berlayar menyeberangi laut. Namun ketika dia sudah 4 hari perjalanan dari kepulauan bahagia dan dari teman-temannya, dia berhasil mengatasi kepedihannya. Dengan gagah dan tegap dia menerima takdirnya lagi. Dan kemudian Zarathustra berkata kepada nuraninya yang berbahagia begini, aku sendiri lagi dan kuterima itu, sendiri dengan langit jernih dan laut terbuka. Dan kembali hari petang di sekelilingku. Hari sedang petang ketika aku menemukan teman-temanku untuk pertama kalinya. Hari sedang petang pula ketika aku bertemu dengan mereka kedua kalinya. Pada saat ketika semua cahaya menjadi redup. Karena kebahagiaan apapun yang masih berkelana antara langit dan bumi kini mencari lindungan dalam jiwa yang terang. Dengan berbahagia, semua cahaya kini telah menjadi redup. Oh petang kehidupanku. Pernah kebahagiaanku pun memanjat turun ke lembah mencari lindungan. Di sana ia menemukan jiwa-jiwa ini yang ramah dan terbuka. Oh petang kehidupanku, apa saja aku mau melepaskannya asalkan aku bisa memiliki satu hal, perkebunan pikiran-pikiranku ini dan fajar harapan tertinggiku ini. Pernah sang pencipta mencari kawan-kawan dan anak-anak dari harapannya, dan lihatlah, ternyata dia tidak bisa menemukan mereka, kecuali dia sendiri menciptakan dahulu mereka itu.
Demikianlah aku berada di tengah-tengah pekerjaanku. Pergi anak-anakku dan berpaling dari mereka. Demi anak-anaknya, Zarathustra harus menyempurnakan dirinya. Karena orang dari lubuk hatinya hanya mencinta anaknya sendiri dan pekerjaannya sendiri. Dan di mana terdapat cinta yang besar kepada dirinya sendiri, maka itu adalah tanda kehamilan. Demikianlah telah kutemukan. Anak-anakku masih hijau selama musim semi pertama mereka. Berdiri berdekatan dan bersama lama diguncang angin pohon-pohon dalam kebunku dan tanahku yang terbaik. Dan sungguh, di mana terdapat pohon-pohon seperti itu berdiri bersama, di situ terletak kepulauan bahagia. Tetapi pada suatu hari aku akan mencabut mereka dan menanam mereka satu persatu sendiri-sendiri agar setiap pohon bisa belajar kesendirian dan tantangan dan kewaskitaan. Maka ia akan berdiri di tepi laut, berjoyot dan melingkar, dan dengan kekerasan yang liat, suatu menara suara hidup dari kehidupan yang tak terkalahkan. Di sana ketika badai-badai menerpa laut dan belalai gunung meminum air, maka di sana pada suatu hari masing-masing dari mereka akan berjaga-jaga siang dan malam untuk diuji dan diakui. Ia akan diuji dan diakui guna melihat apakah ia masih termasuk golongan dan rasku. Apakah ia menguasai kehendak yang berketerusan, diam bahkan ketika ia bicara dan memberi dengan cara sedemikian sehingga dalam memberi ia menerima, agar pada suatu hari ia menjadi pengiringku dan rekan pencipta dan rekan-rekan pencipta dan rekan penggembira Zarathustra yang akan menuliskan kehendakku pada prasasti-prasastiku demi lebih besarnya kesempurnaan segala hal. Dan demi dia dan demi mereka yang seperti dia, aku harus menyempurnakan diriku. Karena itu aku kini menghindari kebahagiaanku dan menawarkan diriku kepada semua ketidakbahagiaan untuk ujian dan pengakuanku yang tertinggi. Dan sungguh sudah saatnya aku pergi, dan bayang-bayang pengelanan dan persinggahan terpanjang pada saat terhening semua berkata padaku, sudah saatnya benar. Angin berhembus padaku melalui lubang kunci dan berkata, ayolah. Pintu terbuka dengan menakjubkan dan berkata, pergilah. Tetapi aku terbaring terbelenggu oleh cinta anak-anakku. Hasrat memasang perangkap ini untukku, hasrat akan cinta, agar aku bisa menjadi korban anak-anakku dan kehilangan diriku melalui mereka itu. Berhasrat hal itu kini bagiku berarti kehilangan diriku. Aku memiliki kalian anak-anakku. Dalam kepemilikan ini semua harus berupa kepastian dan tidak ada yang berupa hasrat. Tetapi merindukan kebekuan dan musim dingin, oh hendaknya kebekuan dan musim dingin membuatku berderak remuk. Aku mendesah, kemudian kabut sedingin es muncul dari diriku. Masa laluku membuka kubur-kuburnya, berbagai kepedihan yang terkubur bangun kembali. Mereka baru saja tertidur, tersembunyi dalam selimut berlipat-lipat. Demikianlah segalanya berkata padaku dalam simbol-simbol, sudah saatnya. Tetapi aku tidak mendengar sampai akhirnya jurangku terbangun dan pikiranku menggigitku. Aduh, pikiran rendah, itulah pikiranku. Kapankah aku akan memiliki kekuatan untuk mendengarkan engkau berbisik-bisik dan tidak gemetar mendengarnya? Jantungku mencekik tenggorokanku ketika aku mendengarmu berbisik-bisik. Bahkan kesenyapanmu mengancam mencekikku, engkau pikirkan rendah yang membisu. Aku belum pernah berani memanggilmu keluar dari jurangmu. Selama ini cukuplah bahwa aku membawamu bersamaku. Aku belum cukup kuat untuk kesombongan singa dan kenekatan singa. Kebenaranmu selalu menakutkan aku, tetapi suatu hari nanti aku akan memiliki kekuatan dan suara singa akan memanggilmu keluar dari jurangmu. Ketika aku telah mengatasi diriku dalam hal itu, aku akan mengatasi diriku dalam hal yang lebih besar, dan kemenangan akan menjadi saksi kesempurnaanku. Sementara itu belum terjadi, aku berlayar di laut kesangsian. Peluang yang culas memuji-muji diriku. Aku memandang ke muka dan ke belakang, namun tidak juga aku lihat akhir perjalananku. Saat perjuangan terakhirku masih belum tiba, atau barangkali baru saja tiba, sungguh laut dan kehidupan sekelilingku memandang padaku dengan keindahan yang menipu. Oh petang kehidupanku, oh kebahagiaan sebelum petang, oh pelabuhan di tengah laut, oh kedamaian dalam kesangsian. Betapa aku mencurigai kalian semua. Sungguh aku mencurigai keindahanmu yang menipu. Aku bagaikan pecinta yang mencurigai semua senyuman yang terlalu lembut. Sebagaimana manusia cemburu menolakkan yang
menolakkan yang dicintainya menjauh dari dirinya. Namun lembut dalam kekerasannya itu, demikian pula aku menolakkan saat bahagia ini menjauh dari diriku. Pergilah engkau saat bahagia. Dengan engkau datanglah kepadaku kebahagiaan kebetulan. Aku berdiri di sini siap untuk menerima kepedihanmu yang terdalam. Engkau datang salah musim. Pergilah engkau saat bahagia. Sebaiknya engkau berlindung di sana dengan anak-anakku. Lekaslah dan berkati mereka sebelum perang dengan kebahagiaanku. Lihatlah petang sudah datang, matahari sedang terbenam, pergilah kebahagiaanku. Demikian kata Zarathustra, dan dia menunggu ketidakbahagiaannya sepanjang malam, tapi sia-sia saja dia menunggu. Malam tetap cerah dan sunyi, dan kebahagiaan itu sendiri semakin dekat padanya. Namun menjelang pagi Zarathustra tertawa kepada hatinya dan berkata ironis, kebahagiaan mengejarku, itu karena aku tidak mengejar-ngejar wanita, padahal kebahagiaan adalah seorang wanita. Bab selanjutnya menjelang fajar. Oh langit di atasku, oh langit jernih dalam, engkau jurang cahaya, memang kedalamannya gemetar aku karena hasrat suci. Menceburkan diriku ke ketinggianmu, itulah kedalamanku. Menyembunyikan diriku dalam kemurnianmu, itulah kepolosanku. Tuhan bercadarkan keindahannya, demikianlah engkau menyembunyikan bintang-bintangmu. Engkau dada berbicara, demikianlah engkau nyatakan padaku kearifanmu. Engkau telah bangun bagiku hari ini, membisu di atas laut bergelora, cintamu dan kesederhanaanmu menerangi jiwaku yang bergolak. Bahwa engkau datang padaku indah, bercadarkan keindahanmu, bahwa engkau berbicara padaku dalam kebiusuanmu, tampak dari kearifanmu. Oh bagaimana aku harus tidak menduga semua yang rendah hati dalam jiwamu. Engkau datang padaku mendahului matahari, kepadaku manusia paling sendirian. Kita telah berteman sejak semula. Kita memiliki kesedihan dan ketakutan dan dunia bersama-sama. Kita bahkan memiliki matahari bersama-sama. Kita tidak bicara satu sama lain karena kita tahu terlalu banyak. Kita sama-sama membisu. Kita senyumkan pengetahuan kita kepada satu sama lain. Bukankah engkau cahaya apiku? Tidakkah engkau punyai belahan jiwa dari wawasanku? Bersama-sama kita belajar segalanya. Bersama-sama kita belajar meninggi di atas kita, menuju diri kita sendiri dan tersenyum tanpa dihalangi awan. Tersenyum ke bawah tanpa terhalang awan, dari mata-mata cerah dan dari bermil-mil jauhnya ketika di bawah kita dorongan dan tekad rasa bersalah bercucuran bagaikan hujan. Dan ketika kita mengembara sendirian, apa yang dirindukan oleh jiwaku di malam hari di jalan-jalan penuh jebakan? Dan ketika aku mendaki gunung-gunung, siapa yang akan cari selalu jika bukan engkau di atas gunung-gunung itu? Dan semua pengembaraanku dan pendakian gunungku hanya merupakan keperluan dan akibat dari kecanggungan. Keseluruhan kehendakku hanya menginginkan terbang kepadamu. Dan apakah yang terlebih kubenci ketimbang awan-awan yang berarak dan semua yang mengotori engkau? Bahkan aku membenci kebencianku sendiri karena aku mengotori engkau. Aku membenci awan-awan yang berarak, kucing-kucing pemangsa yang merunduk-runduk ini. Mereka mengambil diri engkau dan dari aku apa yang kita miliki bersama. Pernyataan ya dan amin yang agung dan tak terbataskan. Kita membenci para perantara dan pencampur ini. Awan-awan berarak itu, para setengah-setengah ini yang belum mengetahui bagaimana memberkati ataupun menyumpahi sepenuh hati. Aku lebih suka duduk dalam sebuah tong di bawah langit bermendung. Lebih baik duduk dalam sebuah jurang tanpa langit ketimbang melihat engkau. Langit bercahaya dikotori oleh awan-awan berarak. Dan sering aku rindu mengikat erat mereka dengan kawat-kawat petir keemasan yang bergerigi, sehingga aku seperti guru bisa menabuh perut-perut mereka yang menggelumbung. Seorang penabuh yang marah karena mereka merampas dariku, ya, mu, dan amin. Oh angin di atasku, engkau langit jernih, engkau langit bercahaya, engkau jurang cahaya. Karena mereka merampas dariku, yaku dari amin. Karena lebih baik ku dengar ribut dan guruh dan badai memaki daripada sikap kucing yang ragu-ragu dan malu-malu ini. Dan di antara manusia pun aku paling benci semua pejalan beringsut dan para setengah-setengah dan awan-awan berarak yang ragu-ragu dan maju mundur. Dan dia yang tidak bisa memberkati akan belajar memaki. Ajaran yang terang ini jatuh padaku dari langit yang cerah. Bintang ini tergantung di langit bahkan kala malam-malam kelam. Namun aku adalah orang yang memberkati dan menyatakan,
Ya, asalkan engkau berada di dekatku, engkau langit bercahaya jernih, engkau jurang cahaya. Kemudian ke dalam semua jurang akan kubawa pernyataan hiaku yang memberkati. Aku telah menjadi orang yang memberikan dan orang yang menyatakan. Ya, dan untuk ini aku telah bergulat lama dan pernah menjadi seorang pegulat, sehingga aku suatu hari nanti mungkin memiliki tangan-tangan yang bebas guna memberkati. Namun inilah keberkatanku, untuk berdiri di atas segalanya sebagai langit sendiri, sebagai atap melengkungnya, sebagai kubah biru dan kepastian abadinya. Dan berbahagialah mereka yang memberkati seperti itu. Karena segala hal itu dipermandikan di mata air keabadian dan dibalik baik dan jahat. Namun baik dan jahat itu sendiri hanyalah bayang-bayang pengantara dan penyakit lembab dan awan-awan berarak. Sungguh adalah pemberkatan dan bukan penghujatan bila aku berkata, di atas segalanya berdiri surga kesempatan dan surga kepolosan, surga kecelakaan, surga kenekatan. Gusti kebetulan, dialah bangsawan tertua di dunia yang telah kembalikan kepada semua hal. Aku telah melepaskan mereka dari perbudakan kepada maksud tujuan. Aku letakkan kemerdekaan dan keceriaan surgawi ini bagaikan kubah biru melengkung di atas semua hal ketika aku ajarkan bahwa tidak ada kehendak abadi mempengaruhi mereka dan melalui mereka. Aku letakkan kenekatan dan kebodohan ini sebagai pengganti kehendak tersebut ketika aku ajarkan dalam segala hal itu ada satu yang mustahil, kenalaran. Sebuah nalar kecil jelasnya, sebiji bibit kearifan yang disebarkan dari bintang ke bintang. Ragi ini bercampur dengan segala hal. Demi kebodohanlah maka kearifan bercampur dengan segala hal. Tidak disangsikan lagi, sekelumit kearifan itu memang mungkin. Tetapi telah aku dapati kepastian yang menggembirakan ini dalam segala hal, bahwa segala hal itu lebih suka menari di atas kaki-kaki kebetulan. Oh langit di atasku, engkau langit tinggi, murni. Kini inilah kemurnianmu bagiku, yaitu tidak terdapat laba-laba nalar abadi dan jaring laba-laba dalam dirimu, bahwa bagiku engkau adalah lantai dansa untuk kebetulan surgawi, bahwa engkau bagiku adalah meja dewa-dewa untuk dadu dan pelempar dadu surgawi. Tapi apakah engkau tersipu? Apakah aku telah mengatakan sesuatu yang memalukan? Apakah aku memfitnah sedangkan aku bermaksud memberkatimu? Ataukah perasaan malu ketika kita bersama-sama ini yang membuatmu tersipu? Apakah engkau sedang mengatakan padaku untuk pergi dan diam saja karena kini siang telah tiba? Dunia ini dalam dan lebih dalam daripada yang akan dimengerti oleh siang. Tidak semua hal boleh diperkatakan di hadapan siang, tetapi siang telah tiba. Jadi marilah kita berpisah. Oh langit di atasku, engkau langit yang bercahaya dan pemalu. Oh engkau kebahagiaanku sebelum fajar, siang telah tiba, jadi marilah kita berpisah. Demikian kata Zarathustra. Bab selanjutnya tentang kebajikan yang mengecilkan. Ketika Zarathustra berada lagi di daratan, dia tidak langsung pergi ke gunung dan ke guanya, tetapi melakukan berbagai perjalanan dan menanyakan banyak pertanyaan dan bertanya ini dan itu, sehingga katanya kepada dirinya dengan bergurau, lihatlah sebuah sungai yang mengalir kembali ke sumbernya melalui berbagai keelokan. Karena dia ingin tahu apa yang telah terjadi kepada manusia selama dia pergi itu. Apakah mereka telah menjadi lebih besar atau lebih kecil? Dan pernah dia melihat sederetan rumah baru dan dia takjub dan berkata, apakah arti rumah-rumah baru ini? Sungguh tidak ada jiwa besar yang membangun mereka itu sebagai gambaran dirinya. Barangkali seorang anak nakal telah mengambil mereka dari kotak mainan. Hendaknya ada anak lain yang memasukkan mereka kembali ke dalam kotaknya. Dan ruang-ruang tamu dan ruang-ruang tidur ini, apakah manusia bisa masuk dan keluar dari situ? Ruang-ruang itu tampaknya dibangun untuk boneka-boneka atau untuk pengerat-pengerat kecil yang barangkali mengajak pengerat-pengerat kecil lainnya mengerat bersama mereka. Dan Zarathustra berhenti dan menimbang-nimbang. Akhirnya dia berkata dengan sedih, segalanya telah menjadi lebih kecil. Di mana-mana aku lihat pintu-pintu rendah. Seorang seperti aku masih bisa melewati pintu-pintu itu, tetapi dia harus membungkuk. Oh, kapankah aku kembali ke rumahku? Di sana aku tidak harus membungkuk di hadapan manusia-manusia kecil. Dan Zarathustra mendesah dan memandang ke kejauhan. Namun hari itu pula dia menyampaikan wacananya mengenai kebajikan yang mengecilkan. Aku pergi di antara orang-orang ini dan menjaga mataku tetap terbuka.
Mereka tidak memaafkan aku karena aku tidak mengirikan kebajikan-kebajikan mereka. Mereka mematuki aku karena aku berkata pada mereka, untuk manusia-manusia kecil dibutuhkan kebajikan-kebajikan kecil, dan karena sulit bagiku memahami bahwa manusia-manusia kecil itu dibutuhkan. Di sini aku seperti ayam jantan di lahan pertanian yang asing, yang dipatuk-patuk bahkan oleh ayam-ayam betina. Tetapi aku tidak bermusuhan dengan ayam-ayam betina hanya karena itu. Aku bersikap sopan terhadap mereka, seperti terhadap setiap hal kecil yang menjengkelkan. Mematuk balik terhadap hal-hal kecil tampak bagiku bagaikan kearifan seekor landak. Mereka semua membicarakan diriku ketika mereka duduk sekeliling unggun di petang hari. Mereka membicarakan aku, tetapi tidak seorang pun memikirkan aku. Inilah kebisuan baru yang aku pelajari, ribut-ribut mereka tentang aku mengembang bagaikan mantel menutupi pikiran-pikiranku. Mereka membual di antara mereka sendiri. Apa yang dikehendaki oleh awam muram ini dengan kita? Marilah kita pastikan bahwa ia tidak membawa wabah kepada kita. Dan baru-baru ini seorang wanita menarik anaknya ketika anak itu berjalan ke arahku. Bawa anak ini menjauh, teriaknya. Mata seperti itu menghanguskan jiwa anak-anak. Mereka terbatuk ketika aku berbicara. Mereka pikir bahwa batuk-batuk itu adalah protes terhadap angin-angin yang keras. Mereka sama sekali tidak mengetahui tentang kebahagiaanku yang menggelora. Kita belum memiliki waktu untuk Zarathustra. Demikian mereka memprotes, tetapi apa artinya waktu yang tidak memiliki waktu untuk Zarathustra? Dan seandainya mereka memuji aku, bagaimana aku bisa terlena oleh pujian mereka? Pujian mereka itu bagaikan sabuk berdiri untukku, yang mencakarku bahkan ketika aku melepaskannya. Dan aku pun telah mengetahui ini pula di antara mereka. Dia yang memuji tampaknya membalas pemberian, sedang sebenarnya dia ingin diberi lebih banyak. Tanyailah kakiku kalau ia menyukai lagu-lagu pujian dan bujukan mereka. Sungguh kakiku tidak mau menari maupun berdiri untuk lantunan dan ketukan irama seperti itu. Mereka suka membujuk dan memikatku kepada kebajikan kecil. Mereka hendak membujuk kakiku dengan irama ketukan kebahagiaan kecil. Aku berada di antara orang-orang ini dan membuka mataku. Mereka telah menjadi semakin kecil dan semakin kecil lagi. Dan doktrin kebahagiaan dan kebajikan mereka itulah penyebabnya. Karena mereka itu seadanya saja dalam soal kebajikan. Karena mereka hanya ingin yang enak saja, tetapi hanya kebajikan yang seadanya yang cocok dengan keenakan. Memang, bahkan mereka belajar dengan cara mereka sendiri untuk melangkah dan melangkah ke muka, itulah yang aku sebut jalan timpang mereka. Dengan demikian, mereka menjadi hambatan untuk orang yang terburu-buru. Dan sebagian dari mereka melangkah ke muka dan pada saat yang sama menengok ke belakang dengan leher kaku. Aku ingin menabrak mereka itu. Kaki dan mata tidak boleh berdusta. Aku membuka kedustaan satu sama lain. Tetapi terdapat banyak dusta di antara orang-orang kecil. Sebagian dari mereka berkehendak, tetapi kebanyakan dari mereka dikehendakkan. Sebagian dari mereka itu asli, tetapi kebanyakan dari mereka adalah aktor-aktor buruk. Terdapat aktor-aktor yang tidak sadar di antara mereka dan aktor-aktor yang terpaksa. Yang asli itu selalu langka, terutama aktor-aktor asli. Hanya ada sedikit kejantanan di sini. Karena itu wanita-wanita mereka membuat diri mereka jantan. Karena hanya lelaki yang cukup jantan akan membangkitkan kewanitaan dalam diri wanita. Dan aku telah mendapati kemunafikan ini adalah yang terburuk di antara mereka, sehingga bahkan mereka yang memberi perintah mempengaruhi kebajikan-kebajikan dari mereka yang mematuhi. Aku melayani, engkau melayani, kita melayani. Seperti itulah bahkan di sini kemunafikan para penguasa itu bergema, dan celaka benar bila ternyata penguasa pertama hanyalah pelayan yang pertama. Ah, keingintahuanku, mataku telah menembus bahkan ke dalam kemunafikan mereka. Dan aku telah bisa melihat dengan baik semua lalat ria mereka dan senandung mereka sekeliling kaca jendela. Aku melihat kelemahan sama banyaknya dengan kebaikan, kelemahan sama banyaknya dengan keadilan dan belas kasihan. Mereka itu berterus terang, jujur dan baik terhadap satu sama lain. Sebagaimana butir-butir pasir itu berterus terang, jujur dan baik kepada butir-butir pasir. Merengkuh dengan malu-malu sebuah kebahagiaan kecil, itu mereka sebut kepasrahan. Dan pada saat yang sama mereka mencari-cari sebuah kebahagiaan kecil baru. Pada dasarnya mereka paling menginginkan satu hal, bahwa tidak seorang pun akan mencelakai mereka. Maka mereka mendahului orang-orang lain dan melakukan kebaikan terhadap setiap orang. Namun ini adalah pengecut.
walau ia disebut kebajikan. Dan bila mereka berbicara serak, orang-orang kecil ini yang kudengar hanyalah berserakan dalam suara mereka, bahkan setiap tarikan nafas membuat mereka serak. Mereka itu pintar, kebajikan-kebajikan mereka memiliki jari-jari yang pintar, tetapi mereka tidak memiliki kepalan. Jari-jari mereka tidak tahu bagaimana menggenggam menjadi kepalan. Bagi mereka, kebajikan adalah apa-apa yang membuat mereka malu-malu dan jinak. Dengan itu, mereka membuat serigala menjadi anjing dan manusia sendiri menjadi binatang piaraan yang paling baik bagi manusia. Kami telah meletakkan kursi-kursi kami di tengah-tengah. Demikian senyum-senyum menyengir mereka berkata padaku. Dan sama jauh jaraknya dari pahlawan sekarat dengan jaraknya dari babi yang kekenyangan. Namun ini adalah sifat setengah-setengah. Walau hal ini disebut menahan diri. Aku pergi di antara orang-orang ini dan menjatuhkan ajaran-ajaranku. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana mengambilnya atau menyimpannya. Mereka heran bahwa aku tidak datang untuk memarahi mereka karena nafsu-nafsu dan dosa-dosa mereka. Dan memang aku pun tidak datang untuk memperingatkan mereka tentang para pencopet. Mereka heran aku tidak bersedia memperbaiki dan menajamkan kepintaran mereka. Seakan-akan mereka itu belum memiliki cukup banyak orang sok pintar yang suaranya berderit di telingaku bagaikan pensil batu tulis. Dan ketika aku berseru, terkutuklah semua setan pengecut dalam diri kalian yang suka merengek dan mengatupkan tangan-tangan mereka dan menyembah. Kemudian mereka berteriak, Zarathustra tak bertuhan. Dan inilah khususnya teriakan dari guru-guru mereka yang mengajarkan kepasrahan. Tetapi justru ke dalam telinga-telinga mereka itulah aku senang berteriak, ya, akulah Zarathustra yang tak bertuhan. Guru-guru kepasrahan ini, di mana terdapat sesuatu yang kecil dan sakit dengan luka berkerak, di sana mereka merayap bagaikan kutu, dan hanya kejijikanku menahan aku agar tidak melucut mereka. Jadi baiklah, inilah khotbahku untuk telinga-telinga mereka. Aku Zarathustra yang tak bertuhan, yang mengatakan siapa yang lebih tak bertuhan dibanding aku, sehingga aku bisa bergembira memperoleh ajarannya. Aku Zarathustra yang tak bertuhan, di mana bisa aku ketemui yang sepadan denganku, semua yang memberi kepada diri mereka sendiri berkehendak mereka dengan membuang semua kepasrahan mereka sepadan dengan aku. Aku Zarathustra yang tak bertuhan. Aku memasak setiap kesempatan dalam panciku, dan hanya ketika sudah masak benar, maka aku menyambutnya sebagai makananku. Dan benarlah setiap kesempatan yang datang dengan nada memerintah padaku, tetapi kehendakku berbicara padanya bahkan lebih memerintah lagi. Maka ia menjatuhkan diri berlutut memohon diberi perlindungan dan cinta bersama denganku, dan mendesak dengan nada meminta-minta, lihatlah, oh Zarathustra, bagaimana seorang teman menemui temannya. Tetapi kenapa aku berbicara di tempat yang tidak seorang pun memiliki telinga seperti telingaku? Maka aku teriakkan ke semua penjuru, kalian akan menjadi lebih kecil dan lebih kecil lagi. Kalian orang-orang kecil, kalian akan merongsok, kalian orang-orang keenakan. Kalian akan musnah karena kebajikan-kebajikan kecil kalian, karena pengabaian-pengabaian kecil kalian, karena kepasrahan-kepasrahan kecil kalian. Terlalu penurut, terlalu lunak, itulah keadaan tanahmu. Tetapi agar tumbuh membesar, sebuah pohon perlu menancapkan akar-akar keras ke dalam bebatuan keras. Bahkan apa yang kalian abaikan menjalin jaring masa depan umat manusia. Bahkan yang kalian remehkan adalah sebuah jaring laba-laba, dan laba-laba itu hidup dari darah masa depan. Dan ketika kalian mengambil itu, sama saja mencuri kalian orang-orang bajik kecil. Tetapi bahkan di antara penjahat, kehormatan mengatakan orang harus mencuri hanya di mana orang tidak bisa menjarah. Sudah pemberian yang di atas, itulah juga sebuah doktrin mengenai kepasrahan. Tetapi aku katakan kepada kalian orang-orang keenakan, sudah diambil dan akan diambil lebih banyak dan lebih banyak lagi dari kalian. Oh, hendaklah kalian membuang semua kehendak setengah dan memutuskan untuk setengah tidur sebagaimana engkau memutuskan untuk bertindak. Oh, hendaknya kalian memahami kata-kataku. Selalu lakukan apa yang kalian hendaki, tetapi lebih dulu jadikan dirimu yang bisa berkehendak. Selalu cintai tetangga kalian sebagai dirimu sendiri, tetapi lebih dulu jadikan dirimu seperti cinta itu sendiri. Mencintai dengan cinta yang agung, mencintai dengan kejijian yang agung, demikian kata Zarathustra yang tak bertuhan. Tetapi kenapa aku berbicara di tempat yang tak seorang pun memiliki telinga seperti telingaku? Di sini masih 1 jam terlalu dini bagiku. Di antara orang-orang ini aku adalah perintisku sendiri. Kokok ayam pagi
Kokok ayam pagi hatiku sendiri ketika melewati jalan-jalan gelap. Tapi saat mereka pun telah tiba dan saatku pula, sejam demi sejam mereka akan bertambah kecil. Lebih miskin, lebih mandul, semak-semak malang, tanah tandus. Dan segera mereka akan berdiri di hadapanku bagaikan rumput dan padang rumput, dan sungguh bosan akan diri mereka sendiri dan merindukan api bukannya air. Oh, saat datangnya petir yang kunanti, oh misteri sebelum tengah hari. Suatu hari nanti aku akan mengubah mereka menjadi api yang berlari dan mengabarkan kedatangannya dengan lidah api menyala-nyala. Suatu hari nanti mereka akan berseru dengan lidah-lidah api. Segera tiba, sudah dekat, tengah hari yang agung. Demikian kata Zarathustra. Bab selanjutnya di Gunung Zaitun. Musim dingin, tamu yang sedang sakit duduk di dalam rumahku. Tanganku biru akibat jabat tangannya. Aku hormati dia, tamu yang sakit ini, tetapi aku lebih suka membiarkannya duduk sendiri. Dengan senang hati aku lari daripadanya, dan jika engkau lari cepat, engkau bisa terlepas darinya. Dengan kaki-kaki hangat dan pikiran-pikiran hangat, benarlah aku berlari ke sana di mana angin tak berhembus, ke sudut cerah di gunung Zaitunku. Di sana aku menertawakan tamuku yang serius itu, dan aku masih menyukainya karena dia mengusir lalat-lalat dan meredam berbagai gaduh kecil bagiku di rumah. Karena dia tidak akan membiarkan bahkan satu nyamuk pun berterbangan, apalagi 2 nyamuk, dan dia membuat jalan-jalan menjadi sepi, sehingga cahaya bulan takut berada di sana di malam hari. Dia adalah tamu yang sulit, tapi aku hormati dia dan tidak bersembahyang memuja berhala api berperut gendut, sebagaimana dilakukan orang-orang lemah. Lebih baik gigi sedikit gemelutuk kedinginan daripada pemujaan berhala. Demikian jiwaku menghendakinya. Dan terutama aku membenci semua berhala api yang penuh nafsu, berasap dan berjamur. Siapa yang aku cintai? Aku cintai dia lebih baik dari musim dingin dibanding di musim panas. Kini aku mengejek musuh-musuhku lebih senang dan lebih bernafsu sejak musim dingin duduk dalam rumahku. Dengan bernafsu, benar, bahkan ketika aku merangkak menaiki tempat tidurku, bahkan di situ kebahagiaan terpendamku tertawa dan menjadi nekat. Bahkan impianku yang menipu tertawa. Aku seorang perangkak, belum pernah selama hidupku aku merangkak di hadapan yang berkuasa, dan jika aku pernah berdusta, aku berdusta karena cinta. Karena itulah aku tetap gembira bahkan dalam tempat tidur musim dinginku. Sebuah tempat tidur tipis lebih menghangatkan aku dibanding tempat tidur yang gemuk, karena aku mencemburui kemiskinanku, dan ia paling setia padaku dalam musim dingin. Aku memulai setiap hariku dengan sebuah kenakalan. Aku mengejek musim dingin dengan mandi air dingin. Kawan serumahku yang serius menggerutu karena itu. Aku juga senang menggelitiknya dengan lilin lunak, agar dia akhirnya membiarkan langit muncul dan fajar yang abu-abu kelam. Aku sangat kenakal terutama di pagi hari. Pada awal pagi ketika ember berdentang di sumur dan kuda-kuda meringkik hangat di jalan-jalan yang kecoklatan. Saat itu aku menunggu dengan tidak sabar sampai langit cerah akhirnya merekah bagiku. Langit musim dingin yang berjenggot salju, langit tua berambut putih, langit musim dingin yang membisu yang sering bahkan menyembunyikan mataharinya. Apakah aku belajar membisu lama serta bercahaya darinya? Ataukah ia belajar kebiasaan itu dariku? Ataukah masing-masing kami membuat kebiasaan itu sendiri? Asal mula dari semua yang baik itu ribuan. Semua hal yang baik dan nekat meloncat kegirangan ke dalam eksistensinya. Bagaimana mereka mesti melakukan itu hanya sekali saja? Membisu lama itu juga sebuah hal yang baik dan nekat, dan memandang seperti langit musim dingin dan suatu wajah bermata bulat dan bercahaya seperti dia, dan menyembunyikan matahari dan kehendak. Matahari yang kaku. Sungguh aku telah belajar dengan baik seni ini dan kenekatan musim dingin ini. Adakah merupakan kenakalan dan sifat favoritku bahwa kebisuanku telah belajar tidak mengungkapkan dirinya dengan berdiam diri. Melempar kata-kata dan dadu, aku telah memperdaya para penunggu yang serius itu. Kehendak dan tujuanku akan mengelakkan semua penonton serius, sehingga tidak seorang pun akan melihat masuk ke kedalamanku dan kehendak tertinggiku. Itulah sebabnya aku menciptakan kebisuanku yang lama dan bercahaya. Aku telah mendapati sedemikian banyak manusia cerdik yang mencadari wajah-wajah mereka dan air-air mereka yang bergolak.
agar tidak seorang pun bisa melihat menembusi mereka dan di bawah mereka. Tetapi para pencuriga dan pemecah kacang yang lebih cerdik datang langsung kepada mereka. Langsung saja mereka memancing ikan mereka yang paling tersembunyi. Tetapi orang yang terang, jujur, transparan bagiku adalah orang-orang yang paling cerdik. Mereka itu kedalamannya sedemikian dalam sehingga bahkan air yang paling jernih pun tidak mengungkapkannya. Engkau langit musim dingin yang berjenggot salju. Engkau langit berambut putih bermata bulat di atasku. Oh, engkau bayangan surgawi dari jiwaku dan kenekatannya. Dan bukankah aku mesti menyembunyikan diriku seperti orang yang telah menelan emas agar jiwaku tidak pecah terbuka? Tidakkah aku mesti menyembunyikan diriku seperti orang yang telah menelan emas agar jiwaku tidak pecah terbuka? Tidakkah aku mesti memakai jangkungan agar mereka tidak memperlihatkan jari-jariku yang panjang? Mereka orang-orang yang iri dan keji di sekitarku. Jiwa-jiwa yang bau mapan, usang, berjamur, memelas ini, bagaimana bisa iri hati mereka menanggungkan kebahagiaanku? Maka hanya kuperlihatkan kepada mereka es dan musim dingin di puncak-puncakku, dan tidak kuperlihatkan bahwa gunungku juga melingkarkan semua sabuk cahaya matahari sekeliling dirinya. Mereka hanya mendengar siulan badai-badai musim dingin, dan bukannya mendengar bahwa aku juga berlayar melintasi laut yang hangat, bagaikan angin-angin selatan yang bernafsu dan berat. Mereka bahkan kasihan terhadap kebetulan-kebetulan dan kesempatan-kesempatan, tetapi doktrinku adalah, biarlah kesempatan datang padaku. Ia polos bagaikan anak kecil. Bagaimana bisa mereka menanggungkan kebahagiaanku jika aku tidak meletakkan kebetulan-kebetulan dan kesengsaraan musim dingin dan topi bulu dan selimut awan salju sekeliling kebahagiaanku? Jika aku sendiri tidak mengasihani belas kasih mereka, belas kasih dari orang-orang iri dan keji ini, jika aku sendiri tidak mendesah dan membiarkan gigiku gemelutuk di hadapan mereka, dan dengan sabar membiarkan diriku terbungkus dalam belas kasih mereka. Inilah kenekatan bijak dan kemurahan hati jiwaku. Ia tidak menyembunyikan musim dinginnya dan badai-badai bekunya. Ia juga tidak menyembunyikan memar-memarnya akibat beku. Bagi seseorang, kesendirian adalah pelarian seorang invalid. Bagi orang lain, kesendirian adalah pelarian dari seorang invalid. Biarkan mereka mendengarku menggelutuk dan mendesah bersama dinginnya musim dingin. Semua bandit memelas yang memicing mata di sekelilingku ini. Dengan desahan dan gemelutuk seperti itu, aku telah terlepas dari kamar-kamar mereka yang dipanaskan. Biarkan mereka mengasihani aku dan mendesah bersama melihat memar-memarku akibat beku. Akan mati beku dia nanti di es pengetahuan. Demikian mereka bertangisan. Sementara itu aku berlari dengan kaki-kaki hangat kesana kemari di atas gunung Zaitunku. Dalam sudut cerah dari gunung Zaitunku, aku menyanyi dan mengejek semua rasa kasihan. Demikian kata Zarathustra. Tentang melewati. Bab selanjutnya. Demikianlah, dengan melakukan perjalanan perlahan-lahan di antara berbagai bangsa dan melalui berbagai kota, Zarathustra pulang dengan mengambil jalan tidak langsung ke gunung dan guanya. Dan lihatlah, dalam perjalanannya itu sampai ke sebuah gerbang kota besar dan tidak disadarinya. Namun di sini seorang bodoh dengan mulut berbusa mengacungkan tangannya meloncat kepadanya dan menghadang jalannya. Tetapi inilah si bodoh yang orang-orang menyebutnya monyet Zarathustra, karena dia telah belajar darinya sedikit mengenai karang-karangan dan sintaks-sintaks bahasa, dan barangkali dia juga suka meminjam dari gudang kearifannya. Namun si bodoh ini berbicara kepada Zarathustra begini. Oh Zarathustra, di sini ini kota besar. Di sini tidak ada yang engkau cari, malahan engkau akan kehilangan segalanya di sini. Kenapa engkau ingin berjalan dengan lumpurnya? Kasihanilah kakimu. Lebih baik engkau ludahi gerbang ini dan balik pulanglah engkau. Ini adalah neraka pikiran-pikiran pertapa. Di sini pikiran-pikiran agung direbut hidup-hidup dan dipotong kecil-kecil untuk dimasak. Di sini semua emosi besar membusuk. Di sini hanya emosi-emosi kecil yang kering boleh berisik. Tidakkah engkau cium bau rumah-rumah pemotongan dan dapur-dapur pemasakan roh? Tidakkah kota ini bergelimang bau asap roh tersembelih? Tidakkah engkau lihat jiwa-jiwa bergelantungan bagaikan kain kotor dan lusuh? Dan mereka juga membuat koran dari kain-kain ini.
Belumkah engkau dengar bagaimana roh telah menjadi permainan kata-kata? Ia memuntahkan lintingan kata-kata yang menjijikan, dan mereka pun membuat koran dari lintingan kata-kata ini. Mereka mengejar-ngejar satu sama lain dan tidak tahu kemana. Mereka memanas-manasi satu sama lain dan tidak tahu kenapa. Mereka mengguncang kaleng-kaleng mereka dan menggerincingkan emas mereka. Mereka kedinginan dan mencari kehangatan dalam air-air suling. Mereka merasa panas dan mencari kesejukan dalam roh-roh yang membeku. Mereka semua sakit dan disakitkan oleh opini publik. Semua nafsu dan kejahatan merasa betah di sini, tetapi terdapat pula orang-orang bajik di sini. Terdapat banyak kebajikan yang tangkas dan berguna. Banyak kebajikan tangkas dengan jari-jari penggaruk dan pantat yang mengeras karena duduk menunggu, diberkati dengan bintang-bintang penghargaan kecil di dada dan anak-anak gadis dengan pantat-pantat tipis yang disumpal. Terdapat juga banyak kesalehan dan banyak jilatan ludah taat dan culas di hadapan Tuhan alam semesta. Jatuh dari yang di atas, meneteslah bintang dan ludah penghargaan. Setiap dada tak berbintang rindu untuk pergi ke yang di atas. Bulan memiliki majelisnya sendiri, dan majelis dihadiri pungguk-pungguk. Namun, kepada semua yang berasal dari majelis itulah semua fakir dan semua kebajikan fakir yang tangkas berdoa. Aku melayani, engkau melayani, kita melayani. Demikianlah semua kebajikan tangkas berdoa kepada Sang Pangeran, sehingga bintang penghargaan akhirnya boleh disematkan pada dada yang sempit. Tetapi bulan masih berputar sekeliling segala yang rendah membumi. Demikian pula Sang Pangeran masih berputar sekeliling apa yang paling rendah dan membumi, itulah emas pemilik toko. Tuhan semesta bukanlah hanya lempeng-lempeng emas. Pangeran berusaha, tapi pemilik toko menentukan. Demi segala yang bercahaya dan kuat dan baik dalam dirimu, O Zarathustra, ludahilah kota para pemilik toko ini dan pulanglah. Di sini semua darah mengalir busuk dan hangat dan berbusa melalui semua urat. Ludahilah kota besar yang hanyalah tumpukan sampah besar di mana semua sampah masyarakat berbusa bersama. Ludahilah kota jiwa-jiwa kempis dan dada-dada sempit, mata-mata sipit dan jari-jari lengket. Ludahilah kota si perajuk, tak bermalu, pengigau dalam tulisan dan kata-kata, berambisi berlebihan, di mana segalanya membusuk, memalukan, penuh nafsu, muram, masam, borokan, licik, menguyak bersama. Ludahilah kota besar ini dan pulanglah. Tetapi di sini Zarathustra memutus kata-kata si bodoh yang berbusa-busa itu dan menutup mulutnya. Sudahlah, kata Zarathustra. Kata-katamu dan orang macammu ini telah lama menjijikan aku. Kenapa dulu engkau tinggal sedemikian lama di rawa-rawa sehingga engkau menjadi katak dan kodok pula? Tidakkah darah rawa yang busuk berbusa kini mengalir dalam urat-urat darahmu sendiri, sehingga engkau sudah tahu bagaimana berkotek dan mengigau seperti ini? Kenapa engkau tidak pergi masuk ke hutan atau membajak tanah? Apakah laut tidak penuh dengan pulau-pulau hijau? Aku kutuki kejijikanmu, dan karena engkau memperingatkan aku, kenapa engkau tidak memperingatkan dirimu sendiri? Jijikku dan burung peringatanku hanya akan membumbung dari cinta, bukan dari rawa-rawa. Mereka menyebutmu monyetku, engkau bodoh berbusa, tetapi aku sebut engkau babi geram. Dengan geram engkau membatalkan bahkan pujianku terhadap ketololan. Maka apakah yang telah mendorongmu menggeram? Bahwa tidak seorang pun memuji engkau secukupnya. Karena itu engkau duduk di samping kotoran ini, agar engkau bisa memiliki alasan untuk menggeram, sehingga engkau bisa memiliki alasan untuk membalas. Karena semua pembusaanmu engkau dungu sia-sia adalah balas dendam. Aku telah menduga isi hatimu dengan baik, tetapi ajaranmu yang bodoh itu merugikan bagiku. Bahkan walaupun engkau benar, dan seandainya ajaran Zarathustra itu adalah 100 kali benar, engkau masih akan memakai ajaranku secara keliru. Demikian kata Zarathustra, dan dia menengok ke kota besar itu, mendesah dan lama berdiam diri. Akhirnya dia berkata, kota besar ini bukan cuma si bodoh ini menjijikanku. Pada keduanya tidak ada yang harus diperbaiki, tidak ada yang harus diperburuk. Celakalah kota besar ini, dan aku berharap bisa melihat yang api yang di dalamnya ia akan dibakar habis, karena tiang-tiang seperti itu harus mendahului datangnya tengah hari yang agung. Namun ini ada waktunya sendiri dan takdirnya sendiri.
Tetapi aku sumbangkan kepadaku engkau si bodoh, sebagai perpisahan. Pedoman ini di mana orang tidak lagi bisa mencinta, orang harus melewati. Demikian kata Zarathustra dan melewati si bodoh ini dan kota besar itu. Bab selanjutnya tentang pemurtad. Astaga, segala sesuatu yang belakangan ini berdiri hijau dan ramai di padang ini kini telah terbaring kusam dan coklat, dan beberapa banyak madu harapan yang telah aku bawa dari sini ke sarang maduku. Semua hati muda ini telah tambah tua dan sebenarnya tidak tua, hanya letih, lazim, keenakan. Mereka menjelaskannya, kami telah menjadi soleh kembali. Tetapi belakangan aku melihat mereka berlari keluar di pagi dini dengan kaki-kaki berani. Tetapi kaki-kaki pengetahuan mereka menjadi letih dan kini mereka mengutuki bahkan keberanian mereka di pagi hari. Sungguh banyak dari mereka dulu mengangkat kaki-kaki mereka bagaikan penari. Tertawaan dalam kearifanku memanggil mereka, tetapi mereka menjadi ragu-ragu dan kini aku telah melihat mereka membongkok untuk merayap menuju salib. Pernah mereka berterbangan sekeliling cahaya dan kebebasan bagaikan serangga dan penyair-penyair muda, lebih tua sedikit, lebih dingin sedikit, dan mereka segera saja menjadi si bingung dan penggumam dan penunggu rumah. Apakah barangkali hati-hati mereka berputus asa karena kesendirian menelanku, bagaikan seekor ikan paus? Apakah barangkali telinga-telinga mereka mendengarkan lama dan merindu dengan sia-sia kepadaku dan kepada panggilan-panggilan terompetku dan seruanku? Astaga, terdapat beberapa yang hati-hatinya memiliki dirinya di dalam diri mereka. Jiwa pun bersabar, namun selebihnya adalah pengecut. Selebihnya selalu mayoritas, para jelata, limpahan, banyak, terlalu banyak. Semua ini adalah pengecut. Dia yang sejenis denganku juga menemui pengalaman-pengalaman seperti aku, sehingga kawan-kawan pertamanya mestilah mayat-mayat dan badut-badut. Namun kawan-kawannya yang kedua akan menyebut diri mereka para pengiman kepada dia. Satu kelompok yang meriah, penuh cinta, penuh ketololan, penuh kekaguman tengah dewasa. Siapapun di antara manusia yang sejenis denganku tidak harus mencantolkan hatinya kepada para pengiman ini. Dia yang mengetahui bahwa sifat manusia itu mudah berubah, tidak boleh percaya pada musim-musim semi dan padang-padang warna-warni ini. Jika saja mereka bisa berlaku lain, mereka akan memilih untuk yang lain, yang setengah-setengah merusakkan keseluruhan. Kenapa mengeluh karena daun-daun menjadi layu? Biarkan mereka gugur, biarkan mereka pergi, oh Zarathustra, dan jangan mengeluh. Malahan hembuslah ke tengah-tengah mereka dengan angin-angin mendesir. Hembuslah ke tengah-tengah daun-daun itu, oh Zarathustra, sehingga semua yang layu bisa lari darimu dengan lebih cepat. Kita telah menjadi saleh kembali. Demikian para pemurtad ini mengaku, dan banyak dari mereka masih terlalu pengecut untuk mengakuinya. Aku melihat ke dalam mata mereka. Kemudian aku katakan kepada wajah-wajah mereka dan kepada rona-rona pipi mereka, kalian adalah mereka yang berdoa kembali. Tetapi adalah memalukan berdoa itu, bukan untuk setiap orang, tetapi bagimu dan bagiku, dan untuk siapa pun lagi yang memiliki nurani di kepalanya. Bagimu berdoa ini memalukan. Engkau tahu benar setan yang pengecut di dalam dirimu, yang ingin mengatupkan tangan-tangannya dan melipat tangan-tangannya dan mencari mudahnya. Setan pengecut inilah yang membujukmu Tuhan itu ada. Namun dengan itu engkau telah menjadi salah seorang dari mereka yang takut cahaya, yang akan selalu diganggu oleh cahaya. Kini engkau harus setiap hari membenamkan kepalamu lebih dalam lagi ke dalam malam dan kabut. Dan benarlah, engkau telah memilih dengan baik saatnya, karena bahkan kini pun burung-burung malam telah terbang kembali keluar. Saatnya telah tiba bagi semua orang yang takut cahaya. Saat istirahat petang, ketika tidak ada istirahat bagi mereka. Aku dengar dan aku cium itu. Saat bagi perburuan dan arak-arakan mereka telah tiba. Memang bukan untuk satu perburuan liat, tetapi untuk satu perburuan untuk berjalan pelan dan pendoa lembut yang jinak, pincang, beringsut. Suatu perburuan mengejar para hipokrit hikmat. Semua jebakan tikus di hati sekarang telah kembali dipasang. Dan dimanapun aku menaikkan tirai, seekor ngengat malam kecil terbang keluar. Apakah barangkali tadi ia sedang mendekam bersama seekor ngengat malam hari lainnya?
Karena di mana-mana aku mencium komunitas-komunitas kecil tersembunyi, dan di mana terdapat lemari-lemari pakaian, terdapat pemuja-pemuja baru di antara mereka dan suasana-suasana pemujaan. Mereka duduk bersama di petang-petang yang panjang dan berkata, marilah kita kembali menjadi layaknya anak-anak kecil dan berkata, ya Tuhan, rusak di mulut dan perut akibat gula-gula saleh. Atau mereka melihat pada hari-hari petang laba-laba salib yang licik bergentayangan yang mengkhotbahkan kehati-hatian kepada para laba-laba itu sendiri, mengajarkan sungguh nikmat menjalin legenda di bawah salib-salib. Atau mereka duduk sepanjang hari dengan pancing-pancing mereka di tepi rawa-rawa dan karena itu menyangka diri mereka dalam. Tetapi dia yang memancing di tempat yang tidak terdapat ikan, atau bahkan tidak sudi menyebutkan dangkal. Atau mereka belajar bermain harpa dengan cara yang saleh, gembira dengan seorang penyair lagu yang suka memainkan harpa bejukannya ke dalam hati-hati para wanita muda, karena dia telah menjadi bosan terhadap wanita-wanita tua dan pujian-pujian mereka. Atau mereka belajar menggigil bersama seorang setengah gila yang terpelajar yang menunggu dalam kamar-kamar gelap sehingga roh-roh mau datang kepadanya, dan roh intelektualnya benar-benar meninggalkan dirinya. Atau mendengarkan seorang gelandangan tua yang bersiul-siul mengembara yang telah belajar nada-nada menangis dan angin-angin yang menangis. Kini dia bersiul seperti angin dan mengkhotbahkan keputusasaan dalam nada putus asa. Dan sebagian dari mereka bahkan telah menjadi penjaga malam. Kini mereka tahu bagaimana meniup terompet tanduk mereka dan berkeliling di waktu malam dan membangunkan peristiwa-peristiwa lama yang telah lama tidur. Aku telah mendengar 5 ungkapan mengenai hal-hal lama kemarin malam di dekat dinding taman. Mereka berasal dari peronda-ronda malam yang sangat tua, kebingungan dan kerontang. Sebagai seorang bapa, dia tidak cukup baik merawat anak-anaknya. Bapak-bapak manusia melakukannya dengan lebih baik. Dia sudah terlalu tua. Dia tidak lagi merawat anak-anaknya sama sekali. Demikianlah penjaga malam lainnya menjawab. Jadi dia memiliki anak, tidak seorang pun bisa membuktikannya jika dia sendiri tidak membuktikannya. Sejak lama aku berharap dia akan membuktikan itu sepenuhnya. Membuktikan itu. Menangnya, dia pernah membuktikan apa-apa. Dia selalu kesulitan membuktikan berbagai hal. Bagi dia yang penting adalah orang-orang itulah yang harus mempercayai dia. Ya, kepercayaan, membahagiakan hatinya. Percaya pada dia. Orang-orang tua memang seperti itu. Kita pun akan seperti itu nanti. Demikianlah, maka kedua penjaga malam dan bayang-bayang cahaya saling berbincang, dan setelah itu meniup terompet-terompet mereka dan memilukan. Demikian yang terjadi kematian malam di dekat dinding taman. Namun hatiku tertawa terpingkal-pingkal dan ingin berhenti dan tidak tahu kemana harus pergi dan jatuh ke perutku. Sungguh, bisa aku mati tertawa bila mana aku melihat keledai-keledai mabuk dan mendengar penjaga-penjaga malam menyangsingkan Tuhan seperti itu. Karena bukanlah saat untuk semua kesangsian seperti itu telah lama berlalu. Siapa yang mungkin masih membangunkan hal-hal yang lama tertidur dan menghindari cahaya seperti itu? Bersama Tuhan-Tuhan tua itu, mereka sejak lama telah menemukan kematian mereka, dan benarlah, mereka telah menikmati kematian yang surgawi, indah, gembira. Mereka tidak menghilang bersama senjakala. Itu dusta. Sebaliknya mereka dulu tertawa sampai mati. Itu terjadi ketika ucapan yang paling tidak bertuhan berasal dari Tuhan sendiri. Ucapannya, hanya ada satu Tuhan. Engkau tidak boleh mengadakan Tuhan lain di hadapanku. Satu Tuhan jenggot brewok. Satu Tuhan yang cemburuan alpa akan dirinya seperti ini. Dan semua Tuhan itu tertawa dan bergoyang-goyang di atas kursinya dan berseru. Bukankah justru berketuhanan kalau mengatakan bahwa terdapat Tuhan-Tuhan tetapi tidak ada Tuhan? Dia yang bertelinga untuk mendengar, biarlah dia mendengar. Demikian kata Zarathustra di kota yang dicintainya yang dinamakan Lembu Belang. Dari sini dia hanya perlu 2 hari lagi untuk sampai kembali ke guanya dan binatang-binatangnya, dan jiwanya terus bergembira mengingat dia sudah dekat pada kepulangannya ke rumah. Bab selanjutnya, kepulangan. Oh kesendirian rumahku. Aku telah hidup liar terlalu lama di negeri-negeri asing untuk bisa kembali padamu tanpa air mata. Kini goyangkan jarimu padaku sebagaimana dilakukan para ibu.
Kini senyumlah padaku sebagaimana dilakukan para ibu. Kini cukup katakan saja, dan siapakah itu yang dulu merentak diriku bagaikan angin badai, yang ketika pergi berseru, aku telah duduk terlalu lama dengan kesendirian. Aku telah lupa bagaimana membisu. Tentunya engkau tahu itu sekarang. Oh Zarathustra, aku tahu semuanya. Dan paling engkau lebih kesepian di antara manusia. Engkau penyendiri dibanding dulu ketika bersama aku. Kesepian adalah salah satu hal, kesendirian hal lain lagi. Engkau tahu itu sekarang. Dan bahwa di antara manusia engkau akan selalu liar dan asing. Liar dan asing bahkan sekiranya mereka mencintaimu, karena di atas segalanya mereka ingin dimanjakan. Tetapi di sini mereka berada di dapur dan rumahmu sendiri. Di sini engkau bisa berkata apa saja dan menumpahkan segala nalar. Di sini tidak ada yang malu akan perasaan-perasaan mengeras yang tersembunyi. Di sini engkau berbicara kepada semua hal secara langsung dan lugas, dan benarlah akan terdengar bagaikan pujian di telinga-telinga mereka bila mana orang mau berbicara dengan segala hal, dengan jujur. Tetapi adalah hal lain lagi menjadi kesepian. Karena ingatkah engkau, O Zarathustra, ketika pernah burungmu menjerit di atasmu selagi engkau berdiri dalam hutan dengan ragu, tidak tahu kemana akan pergi di samping sosok mayat. Ketika engkau berkata, hendaknya binatang-binatangku memberi petunjuk. Aku dapati bahwa lebih berbahaya berada di antara manusia daripada di antara binatang-binatang. Itulah kesepian. Dan ingatkah engkau, O Zarathustra, ketika engkau duduk di pulaumu bagaikan sebuah sumur anggur di antara ember-ember kosong, memberi dan membagi, menganugerahkan dan menuang kepada yang haus. Sampai akhirnya engkau duduk sendiri haus di antara yang mabuk dan mengeluh tiap malam. Tidakkah lebih diberkati menerima dibanding memberi, dan lebih diberkati mencuri dibanding menerima? Itulah kesepian. Dan ingatkah engkau, O Zarathustra, ketika saat terheningmu tiba dan menyentakkan engkau dari dirimu sendiri, ketika dikatakan dalam sebuah bisikan jahat, bicaralah dan langgarlah. Ketika hal itu membuatmu menyesali semua penantianmu dan kebisuanmu, dan membuat engkau meragukan keberanianmu yang merendah. Itulah kesepian. Oh kesendirian, kesendirian ke rumahku, betapa menyenangkan dan lembut suaramu berbicara padaku. Kita tidak meragukan satu sama lain, kita tidak mengeluhkan satu sama lain. Kita secara terbuka bersama-sama memasuki pintu-pintu yang terbuka, karena bersamamu segalanya terbuka dan terang. Dan bahkan di sini jam-jam berlari dengan kaki ringan, karena waktu membebani lebih berat di tempat gelap dibanding di tempat terang. Di sini kata-kata dan petik kata-kata eksistensi melompati terbuka kepadaku. Semua kemenjandian di sini ingin belajar bicara dariku. Namun di bawah sana semua pembicaraan itu sia-sia. Di sana kearifan yang terbaik adalah untuk melupakan dan melewati. Telah ketahui itu sekarang. Dia yang ingin memahami semua hal di antara manusia harus menyentuh semua hal. Tetapi tanganku terlalu bersih untuk itu. Aku bahkan tidak suka bernafas dalam nafas mereka. Astaga, sedemikian lamanya aku hidup di antara gaduh dan nafas busuk mereka. Oh keheningan nyaman di sekelilingku. Oh bau-bau murni di sekelilingku. Oh betapa keheningan ini mengisap nafas murni dan dada yang dalam. Oh betapa ia mendengarkan keheningan nyaman ini. Tetapi di bawah sana segalanya berbicara, segalanya tak terdengar. Orang boleh mendentingkan kearifannya dengan lonceng-lonceng. Pemilik toko di pasar akan mengalahkan kenyaringannya dengan dentingan kepingan-kepingan uangnya. Segalanya di antara mereka berbicara. Tidak ada lagi orang yang mengetahui bagaimana memahami. Segalanya jatuh ke dalam kegagalan. Tidak ada lagi yang jatuh ke dalam sumur-sumur yang dalam. Segalanya di antara mereka berbicara. Tidak ada lagi yang berlanjut dan lalu berakhir. Segalanya berkotek. Tetapi siapa yang masih ingin duduk diam di atas sarang dan meneteskan telur-telur? Segalanya di antara mereka berbicara. Segalanya dikecam, dan yang kemarin masih terlalu keras untuk dimakan oleh waktu itu sendiri dan giginya. Hari ini tergantung dikunyah dan dicungkil dari mulut orang-orang masa kini. Segalanya di antara mereka berbicara. Segalanya dibukakan. Dan yang tadinya disebut sebuah rahasia dan sebuah kerahasiaan jiwa-jiwa yang dalam, hari ini menjadi milik penerompet-penerompet jalanan dan kupu-kupu lainnya. Oh umat manusia, kalian makhluk yang aneh. Kalian kegaduhan di jalan-jalan gelap. Kini lagi kalian terbaring di belakangku. Bahaya terbesarku berbaring di belakangku. Bahaya terbesarku selalu berbaring dalam kemanjaan dan penganggungan.
penganggunan, dan semua umat manusia ingin dimanjakan dan ditanggungkan. Dan dengan kebenaran-kebenaran yang disembunyikan dengan tangan dungu dan hati dungu, dan kaya dengan dusta-dusta kecil dari belas kasihan. Seperti itulah biasanya aku hidup di antara manusia. Aku duduk di antara mereka dengan menyamar, siap-siap untuk menyalahpahami diriku sendiri agar aku bisa menanggungkan mereka, dan gembira mengatakan kepadaku sendiri, engkau bodoh, engkau tidak mengetahui manusia. Orang lupa apa yang telah dipelajarinya tentang manusia ketika dia hidup di antara manusia. Terlalu banyak latar depan dalam semua manusia. Apa yang bisa dilakukan oleh mata yang melihat jauh dan mencari jauh di sana. Dan ketika mereka salah memahami diriku, aku bagaikan si bodoh, telah menuruti mereka daripada menuruti diriku. Karena aku sudah terbiasa memperlakukan keras diriku sendiri dan bahkan sering membalas dendam pada diriku karena telah menuruti mereka itu. Disengat oleh lalat-lalat beracun, dilubangi seperti sebuah batu oleh banyak tetesan air kekejian. Itulah aku duduk di antara mereka dan mengatakan pada diriku sendiri, segala yang kecil itu tidak bisa dipersalahkan untuk kekecilannya, terutama mereka yang menyebut diri yang baik. Aku temukan merupakan lalat-lalat yang paling beracun. Mereka duduk seakan-akan tidak bersalah. Bagaimana mereka bisa adil terhadapku? Belas kasih mengajar dia yang hidup di antara mereka yang baik untuk berdusta. Belas kasih membuat udara pengap untuk semua jiwa bebas, karena kebodohan yang baik itu sungguh tak terkira dalamnya. Menyembunyikan diriku dan kekayaanku, itulah yang aku pelajari di bawah sana, karena aku dapati semua orang masih miskin rohnya. Dusta belas kasihanku lah yang aku tahu dalam diri semua orang. Aku melihat dan mencium dalam diri setiap orang apa-apa yang merupakan roh cukupnya saja bagi dirinya, dan apa-apa merupakan roh terlalu banyak bagi dirinya. Manusia-manusia bijak, mereka yang sok mengajari, aku sebut mereka bijak, bukan sok mengajari. Demikianlah aku belajar menyelewengkan kata-kata. Para penggali kubur mereka, aku sebut mereka penyelidik dan ilmuwan. Demikianlah aku belajar memutar-mutar kata. Para penggali kubur itu menggali penyakit-penyakit untuk diri mereka sendiri. Uap jahat mendekam di bawah reruntuhan lama. Orang tidak boleh mengaduk-ngaduk rawa. Orang mestinya hidup di atas gunung-gunung. Dengan hidung bersih aku bernafas kembali di kebebasan gunung. Akhirnya hidungku dibebaskan dari aroma umat manusia. Jiwaku digelitik angin tajam dan layaknya anggur menggelegak, bersin-bersin dan berseru sendiri. Alhamdulillah. Demikian kata Zarathustra.